Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena atas kebaikan dan perkenanannya saya boleh berdiri di tempat ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan di dunia ini ingin dihormati oleh sesama kita, ingin dipuji oleh sesama kita. Tetapi kita hanyalah manusia biasa yang menerima kehormatan, yang menerima kehormatan dari manusia sesama kita. Tetapi beda dengan Allah yang menciptakan kita, Tuhan yang telah menjadi Allah kita. Dia patut dihormati, Dia patut dimuliakan, dan Dia patut diagungkan. Oleh karena itu saya mengajak kita pada kesempatan ini untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Dan tema kita adalah kemuliaan hanya bagi Allah. Tentu akan muncul sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita saat ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, yaitu mengapa kemuliaan hanya bagi Allah. Poin pertama yang saya bagikan untuk kita pada saat ini adalah karena janji Allah setia. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekarang. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan menepati janjinya dengan mengutus malaikatnya, dengan mengirim malaikatnya untuk datang ke dunia pada waktu itu. Tuhan mengirim satu malaikat untuk datang ke dunia memberitakan kabar sukacita kepada gembala-gembala yang ada pada waktu itu tentang kelahiran Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Yesus yang akan menjamin juru selamat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Allah menepati janjinya kepada umat-umatnya atau kepada kita sekarang, orang-orang yang percaya kepadanya. Saya percaya ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tentu kita sangat merenungkan mengapa Allah bisa menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita berbuat jahat, tetapi Allah luar biasa. Allah memikirkan kita dengan menepati janjinya. Dia mengirimkan malaikatnya untuk datang ke dunia, bahkan untuk menyampaikan kabar dari Allah itu sendiri. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata setia sama halnya dengan berpegang teguh. Kata setia sama halnya dengan pendirian. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Allah memiliki karakter seperti itu. Karakter yang berpendirian, karakter yang berpegang teguh. Saya terharu dengan pujian seperti ini yang mengatakan begini. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah setia menepati janjinya kepada kita. Oleh karena itu, kita juga harus setia menepati janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan yang Tuhan sudah perkatakan dalam kebenaran firman-Nya.
Dan poin yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa kemuliaan hanya bagi Allah? Yaitu karena Allah melakukan perbuatannya yang ajaib. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di sini Allah menunjukkan perbuatannya yang ajaib kepada orang-orang di dunia ini. Dengan cara apa Tuhan menunjukkan perbuatan yang ajaib? Yaitu dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah sendiri memikirkan tentang keselamatan di dunia ini. Allah sendiri mau kita diselamatkan melalui pengorbanan, melalui kelahiran anaknya ke dunia ini. Dia menunjukkan perbuatannya yang ajaib. Dia mengirimkan anaknya untuk lahir ke dunia melalui Maria, seorang perawan yang bernama Maria. Bayangkan pada waktu itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Maria tidak mempunyai suami, belum bersuami, tetapi dia mengandung anak dari Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Hal yang mustahil yang dialami Maria pada waktu itu, hal yang ajaib yang dialami oleh Maria itu. Secara manusia mungkin pada waktu itu Maria berpikir, Maria heran mengapa hal itu bisa terjadi dalam dirinya. Dan begitu pun orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu. Tetapi disitulah Tuhan menunjukkan perbuatannya yang ajaib kepada dunia ini, saudara-saudara. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Keajaiban Tuhan Allah untuk dunia ini sungguh luar biasa. Saya sangat merenungkan setiap pujian, setiap penyembahan yang saya dengarkan. Pujian yang saya dengarkan, yang pernah saya saksikan di gereja bersama teman saya, berkata begini: perbuatan ajaib telah dikerjakannya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hanya Allah, hanya Tuhan Allah yang melakukan perbuatannya yang ajaib yang telah dikerjakan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah sanggup melakukan perbuatannya yang ajaib itu di dalam kehidupan kita saat ini. Dan poin yang ketiga adalah mengapa kemuliaan hanya bagi Allah, yaitu karena Allah sendiri melibatkan orang biasa. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat yang ke-19, tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah melibatkan orang biasa untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Maria dan Yusuf adalah orang biasa sama seperti kita. Tetapi mengapa Allah mau memakai kehidupan mereka? Tetapi mengapa Allah mengkhususkan mereka untuk Tuhan Allah pakai? Bukankah pada waktu itu ada orang yang lebih luar biasa, orang yang lebih terkenal,
Kenapa Tuhan Allah tidak memilih orang lain? Kenapa Tuhan Allah memilih orang biasa seperti Maria dan Yusuf? Karena Allah punya rencana yang tersendiri bagi kehidupan mereka pada waktu itu. Allah mau menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang biasa, bahwa Allah bisa memakai orang-orang biasa seperti Maria dan Yusuf pada waktu itu. Mereka dilibatkan sehingga pada akhirnya kedua orang ini mereka menjadi orang tua Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sangat diberkati. Saya merenungkan bahwa Tuhan Allah ternyata tidak memakai orang yang pintar. Tuhan Allah tidak memakai orang yang terkenal, tetapi Tuhan Allah memakai orang-orang yang biasa saja. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita yang masih ada di dunia ini, terkhususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita sebenarnya adalah orang-orang biasa. Kita bukan siapa-siapa, tetapi kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan mau melibatkan kita, Tuhan mau memanggil kita untuk sama-sama bekerja sama dengan Tuhan Allah untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Sungguh hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesempatan yang indah yang kita miliki bersama Tuhan Allah. Ketika kita melayani Tuhan, saudara-saudaraku, kita dilibatkan secara tidak sadar, kita dilibatkan oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan adalah kita bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan melibatkan kita, orang biasa seperti kita, untuk sama-sama bekerja sama menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus telah lahir ke dunia untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat kita. Saya secara pribadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika saya merespon panggilan saya kepada Tuhan, saya rindu untuk mau dipakai Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memanggil saya, Tuhan mengizinkan saya untuk melayaninya. Dan itu adalah suatu kesempatan yang paling berharga dalam kehidupan saya untuk bisa melayani Tuhan. Dan saat ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya melayani Tuhan di pedalaman. Saya melayani anak-anak sekolah minggu. Saya melayani jemaat. Bahkan tidak hanya sebatas itu, saya juga mencari jiwa. Saya juga keluar untuk penginjilan, mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan mau memakai kehidupan saya, Bapak Ibu, saya harus mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan, dengan melayani Tuhan segenap hati saya, segenap kekuatan saya. Saya tahu bahwa ketika Tuhan melibatkan hidup saya untuk melayaninya, maka semua kesempatan yang saya berikan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua akan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan telah melibatkan kehidupan saya dan saudara, mari kita harus terus melayani Tuhan. Mari terus kita harus memberitakan Injil, meneruskan kabar
tentang Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada 3 poin yang saya bagikan. Pertama adalah mengapa kemuliaan hanya bagi Allah. Poin pertama, karena janji Allah setia. Janji Allah setia sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, mengapa kemuliaan hanya bagi Allah? Karena Allah melakukan perbuatannya. Allah melakukan perbuatannya dengan cara Allah menghadirkan Yesus lahir ke dunia. Saudara-saudara kami berkati Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kemuliaan hanya bagi Allah? Yaitu karena Allah sendiri melibatkan orang-orang biasa seperti kita sekarang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari terus kita menghargai kebaikan Tuhan yang telah Allah sendiri mengirim anaknya yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita menghargai segala kebaikan Allah itu sendiri. Mungkin kita tidak bisa membalas semuanya, tetapi dengan cara kita melayani Tuhan, dengan cara kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara-saudaraku berada atau yang menonton video saya ini, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan atau Allahku, terima kasih karena Engkau telah menghadirkan Tuhan Yesus ke dunia ini. Engkau telah melahirkan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk saya. Dan saya mau mempersembahkan hidup saya saat ini untuk melayani Engkau. Melayani Tuhan melalui cara hidup saya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.